Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Seorang siswi SMP di Kabupaten Minahasa Selatan dirundung oleh 3 siswi lainnya di ruangan kelas. Aksi perundungan terhadap remaja putri ini kembali terjadi, pemirsa, di Gresik, Jawa Timur, di mana korban ditendang kepalanya hingga diancam dibunuh oleh para pelaku perundungan. Orang siswa Madrasah Sanawi atau sekolah menengah di Kota Mobagut telah menjadi korban bully nonverbal atau penganiayaan sehingga meninggal dunia pada 8 Juni 2022 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Glorifi Kaisiri, calon ahli pertama jaksa di Kejaksaan Negeri Biak Numfor. Dalam Latsar CPNS tahun 2024 ini, saya mengangkat isu kebangsaan tentang fenomena bullying di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, menghadapi tantangan serius yang dimana dapat merusak nilai persatuan dan kesejahteraan bangsa. Salah satu tantangan tersebut adalah kasus bullying yang semakin merajalela di lapisan masyarakat. Saat ini banyak sekali kasus bullying yang terjadi di Indonesia, baik di lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja, hingga dunia maya. Namun, kasus bullying yang sering terjadi yaitu di kalangan pelajar, yang dimana melanggar sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Akibat dari hal tersebut mengakibatkan kekerasan fisik maupun verbal meningkat. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi negatif yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Pelaku biasanya mencuri-curi kesempatan dalam melakukan aksinya dan bermaksud membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terganggu. Sedangkan korban biasanya juga menyadari bahwa aksi ini akan berulang menimpanya. Biasanya, kasus bullying dilakukan oleh anak-anak sekolah. Karena perlakuan bullying itu dilakukan terhadap anak, maka itu termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya, bunyi pasal 76C Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas ditentukan dalam pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014. Yaitu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, atau denda paling banyak sebesar 72 juta rupiah. Lalu, jika korban mendapatkan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sementara itu, apabila korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Pidana akan ditambah sepertiga dari ketentuan tersebut apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Bullying kerap dialami anak di lingkungan sekolahnya. Apabila bullying ini dilakukan di lingkungan pendidikan, maka kita perlu melihat juga pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang berbunyi, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, atau masyarakat. Ini artinya sudah sepatutnya peserta didik di sekolah mendapatkan perlindungan dari tindakan bullying yang berupa tindak kekerasan fisik maupun psikis. Langkah yang dapat dilakukan siswa, orang tua atau wali, dan masyarakat adalah dengan melaporkan dugaan bullying kepada dinas pendidikan setempat atau kementerian. Biarpun atas tindak kekerasan tersebut ada sanksi pidana, bagaimanapun juga pilihan jalur tuntutan pidana hendaknya dijadikan upaya hukum terakhir setelah upaya perdamaian telah dilakukan. Salah satunya melalui jalur mediasi antara pelaku bullying dengan korban.